Jadi Belanda itu tidak hanya menyerang menggunakan senjata saja, tapi mereka juga menggunakan trik adu domba. Jadi sesama anak bangsa itu diadu domba agar saling bermusuhan, agar Belanda lebih mudah lagi dalam menguasai negeri ini. Ketika ada kiai atau ulama pribumi Nusantara yang membahas tentang terputusnya nasabah Alawi, itu oleh sebagian orang itu kadang dianggap sebagai kiai pemecah belah bangsa. Jadi sebut saja misalnya Gus Wat Pleret dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan lain-lainnya yang selama ini membahas nasabah Alawi. Jadi tidak sedikit orang yang menganggapnya bahwa mereka ini adalah pemecah belah umat. Melihat hal ini, kita jadi teringat tentang kisah Pangeran Diponegoro ketika kala itu melawan penjajahan Belanda. Jadi kala itu Pangeran Diponegoro oleh Belanda dianggap sebagai pemecah belah bangsa, dianggap sebagai pemecah belah umat, dan dianggap sebagai pemberontak juga. Dan kita juga memahami kondisi kala itu, mungkin bagi sebagian orang Belanda itu juga masih dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat. Artinya tidak sepenuhnya orang itu menganggap bahwa Belanda itu adalah penjajah. Mungkin ada juga yang menganggap bahwa Belanda itu adalah penolong mereka atau apanya. Yang jelas mungkin bagi orang-orang yang dulu itu dalam kehidupannya itu bergantung kepada Belanda, ya otomatis Belanda itu adalah majikannya. Makanya ada juga orang Nusantara yang kala itu juga tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Namun faktanya Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan nasional yang gigih melawan penjajahan Belanda. Meskipun kala itu ada juga orang-orang Nusantara yang mungkin berpihak kepada Belanda karena ya tidak paham tentang adanya Belanda itu. Jadi ringkasnya begini, kala itu sebagian orang itu sudah paham bahwa Belanda adalah penjajah, namun sebagian juga ada yang belum paham kalau Belanda itu adalah penjajah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini masih kadang juga dianggap sebagai sesuatu hal yang bisa merusak bangsa Belanda kala itu. Tapi intinya begini, yang namanya perjuangan itu pasti ada hal-hal seperti itu. Jadi meskipun Pangeran Diponegoro kala itu juga dianggap sebagai pemberontak, dianggap sebagai pemecah belah bangsa, tapi faktanya Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan. Berkat jasa beliau akhirnya bangsa ini merdeka. Jadi perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro itu kan diteruskan oleh generasi seterusnya atau generasi penerusnya. Akhirnya banyak sekali perjuangan orang-orang di Nusantara melawan penjajahan Belanda dengan berbagai cara, termasuk menggunakan trik perang gerilya dan lain sebagainya. Itu kan pengembangan dari perjuangan apa yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro kala itu. Dan hingga sekarang yang namanya Belanda itu memang sudah terusir dari negeri ini. Tapi kita juga tahu faktanya bahwa Habaib dari Yaman dulunya itu juga didatangkan oleh Belanda. Makanya juga tidak heran kalau banyak yang berasumsi bahwa Habaib dari Yaman ini adalah tangan kanannya Belanda. Artinya meskipun penjajah Belanda itu sudah keluar dari negeri ini, tapi bekas penjajahannya atau penerus penjajahan itu mungkin dititipkan kepada para Ba'alawi dari Yaman. Jadi seperti itu. Karena kalau kita lihat faktanya, para Habaib dari Yaman ini kan masih menerapkan kelas-kelas di negara kita. Jadi ada semacam pembagian kelas atau ras sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Belanda. Jadi ada kasta, kasta nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kala itu yang ditetapkan oleh Belanda, kasta nomor 1 itu adalah orang Eropa, kasta nomor 2 itu adalah para imigran pendatang, termasuk dari Yaman, termasuk dari Cina, dan lain sebagainya. Sementara orang pribumi Nusantara itu dianggap kasta paling rendah, padahal orang pribumi Nusantara itu yang memiliki tanah air ini, tapi dianggap sebagai kelas paling bawah. Nah disinilah yang selama ini masih diterapkan oleh para habaib. Jadi mereka menganggap bahwa klan mereka itu lebih tinggi daripada klan yang lainnya, dan mereka itu kan mengaku sebagai cucu Nabi, sementara orang di luar klan mereka itu dianggap sebagai ahwal. Dan dalam hal pernikahan pula mereka juga hanya sesama klan. Jadi tidak boleh perempuan dari mereka itu kok menikah dengan orang pribumi Nusantara. Ini kan salah satu penerapan kasta yang dulu pernah diterapkan oleh Hindia Belanda. Makanya asumsi bahwa habaib ini bisa saja hanya meneruskan apa yang dilakukan oleh Belanda itu bisa benar adanya.
Dan kalau kita berpikir, kalau misalkan para Habib ini benar-benar dzurriyyah Nabi, benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, tidak mungkin dong mereka itu akan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh penjajah. Karena yang namanya penjajahan atau penindasan itu jelas-jelas dilarang oleh agama, dilarang oleh Islam. Nah ini mengaku sebagai cucu Nabi kok bersekongkol dengan penjajah. Kan logikanya seperti itu. Dan kita kembali ke soal Gus Wat Pleret, kemudian Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian KRT Fakih, kemudian Tubagus Mugi. Kenapa beberapa orang di negeri ini kok menganggap mereka ini adalah pemecah belah bangsa? Yaitu tadi, kita ingat sejarah masa lalu ketika Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Jadi kala itu ada yang paham kalau Belanda itu penjajah, tapi ada juga yang belum paham kalau Belanda itu adalah penjajah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa yang mendukung Belanda itu otomatis orang yang dulunya itu hidup bergantung atau menjadi anaknya Belanda. Kemudian orang yang menganggap Belanda itu adalah penjajah itu adalah orang pribumi Nusantara yang cinta tanah air, yang ingin membebaskan negeri ini dari yang namanya penjajahan. Karena bagaimanapun yang namanya penjajahan itu jelas merusak bangsa ini. Sebagaimana yang terjadi di masa lalu, bagaimana Belanda memporak-porandakan negeri ini, menguras harta kekayaan, menindas rakyat, dan lain sebagainya. Itu kan tidak boleh diteruskan lagi. Dan hal itu harus dihapuskan dari muka bumi ini. Makanya ketika ada segelintir orang sekarang ini kok justru menyerang Gus Wat Pleret, menyerang Kiai Imad dan teman-teman, itu ya sangat disayangkan. Sebelum terlambat, ingatlah masa lalu ketika Belanda itu melakukan agresi atau melakukan penjajahan di bumi pertiwi ini. Jadi Belanda itu tidak hanya menyerang menggunakan senjata saja, tapi mereka juga menggunakan trik adu domba. Jadi sesama anak bangsa itu diadu domba agar saling bermusuhan, agar Belanda lebih mudah lagi dalam menguasai negeri ini.